dari Mondial Junior High School untuk berkatnya dalam rangka proyek Panglima yang kedua. Semoga selalu diberkati Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan sukses terus dalam pembelajaran di sekolah. Dan kami semua mengucapkan saya selalu Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, terima kasih Andrew. Pulang boleh saya? Oke. 3, 2, 1. Kemudian namanya dulu. Namanya siapa? Nama saya Anang. Dari sini. Contohnya bikin produk yang memperhatikan lingkungan, jadi vegan friendly, dan friendly hewan, dan melakukan terhadap hewan. Vegan friendly itu salah satu bentuk lalu memiliki dampak positif atau usahanya berdampak positif untuk melakukan dari yang kecil setiap harinya, tapi konsisten. Siapa di sini ada yang terlambat? Ya. Nah, terlambat. Macam mana? Jauh sudah ya. Gak pernah terlambat kenapa? Gak terlambat. Wah, ini kekurangan juga ya. Oke, sekian dari Tuliskan hal-hal yang dapat kamu aplikasikan atau terapkan dalam berdiskusi kelompokmu berdasarkan materi yang disampaikan. Ya, oke. Sekarang mulai materi bermula. Jadi hal pertama yang akan kami bahas adalah deskripsi usaha dan aplikasi. Nah, pertanyaannya, kalau ada kawan pesan sesuatu, barangnya nggak ada, gimana caranya? Oke, jadi ada pre-ordernya supaya mereka pesan langsung bisa dijalankan. Sebelum kita memasang harga, kita berpakaian harga yang standar. Itu nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Kita berpakaian selalu dengan
Seringkali barang-barang milik siswa itu hilang karena diambil atau salah meletakkan barang. Maka dari itu kami ingin membuat semacam gantungan kunci, gelang, dan stiker yang bisa di-customize. Jadi nggak ada umum, nggak dijual banyak orang punya. Mereka kelompok yang kalian apa yang harus dipertahankan supaya kita itu jadi setidaknya kita nggak revisi berkali-kali langsung biar puas gitu loh. Kalau maksudnya revisinya kebanyakan kan lama-lama tidak suka kan, kayaknya kok ini jelek masih revisi lagi. Setidaknya kan sekali revisi aja atau enggak tidak ada revisi sama sekali. Jadi biar konsumen puas aja gitu teman-teman. Jadi kami akan membahas sering mempromosikan brand di sosial media maupun secara langsung. Dan riset pasar kami akan menjual secara pre-order dan akan memposting di Instagram. Dan harga slide kami mulai dari 15.000. Pada awal kami akan memperlukan beberapa dan inovasi dan alat yang kami akan membuat di rumah dengan alat yang kebetulan baskom dan Nanti bagi sini ya, namanya Tiomo banyak ya, Moy. Jadi selain kalian sama saya kalau tadi bedanya apa sih? Misalnya kalian juga ngasih wangi-wangian essence. Jadi selain itu nggak cuma bilang jelas, aku bisa ada wangi-wangi contoh ya, apa yang gratis aku dalam yang membantu menghilangkan stres. Kalau rusak ada kerusakan, gagal itu kalian akan apakan? Keren. Mungkin di kosan dijual boleh. Jadi ada kemungkinan teman-teman dari kelompok terjadi bisa dapat pasar duluan. Kita tunggu ya. Siapa tahu nanti kita ketemu di kontak di kosan pesan dulu. Oke? Terima kasih. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membuat uang lalu berguna dan biasa konsep. Maka kami yakin Yakin 100%. Siapa tahu kita bersama masih ada kita belum selesai. Tugas, PR, semua dan juga bisa dikasih tempo yang ada panjang. Kemudian nanti bisa dibantu. Ini ada sampai selama bulan. Itu bisa menjadi produk yang dibantu. Bisa digunakan ke bulan. Jadi bisa juga digunakan untuk gantungan hati. Itu kan kemarin suatu petang mana-mana itu menyelesaikan sebuah masalah kan. Bulan itu bisa untuk gantungan hati dan ada dua pemainnya. Ya, ada dua pemainnya. Satu itu selain bulan berbeda. Karena kita biasa. Terima kasih. Ya, kami dari Surabaya. Kenapa kita prioritas dasar lokasi dan peralatan. Yang pertama kita dari dasar kita berkomunikasi mencapai dari sekolah karena menggunakan barang yang dimiliki oleh sekolah. Lalu kita bisa dijual dan menjual. Ini pasar kita menemani anak-anak dan mencari urusan mandi. Belum. Apakah sosial media atau ada Nah, seringkali warnanya kebanyakan warna itu yang diminati atau disukai teman-teman atau pembeli itu cuma beberapa, nggak semua itu warna favorit. Misalnya kalian tanya dulu ya teman-teman, ada 3 warna favorit, ada warna putih dan ada yang 2 lagi ini peminatnya ada atau sedikit. Nah, itu mungkin bisa dikurangi stoknya. Jadi yang peminatnya sedikit ini stoknya kita jual masing-masing. Kemudian 3 yang akan laris
adalah siswa SMP Pemula. Aku tidak bisa siswa dari SMP Pemula karena sekali kami menjadi siswa dari SMP Pemula bermain di sini di waktu mereka yang lain. Menurut dosen masalah, kami membuatkan atau siswa dari SMP Pemula dapat melakukan aktivitas saat biologi dan kami menghasilkan uang dengan untuk modal awal dan menjual motor dengan harga yang lebih mahal karena harganya jasa kedua. Kali pendaftaran, maksimal 20 siswa. Kami akan memperkenalkan materi pendaftaran siswa. Setelah pendaftaran itu, kami akan mencoba pembelajaran yang akan menggunakan sama materi sehingga dapat dipahami sama siswa Berbeda dari kelompok lain, keren. Kalau teman-teman juga keren, ya. Tetapi ini berbeda. Kalau kalian akan menggunakan juga semacam klinik kecil ya, workshop. Satu pertanyaannya, bisa nggak kalau dibikin serial? Jadi serial, misalnya begini. Dari ini kita bikin bulan, misalnya. Nanti dari bulan itu minggu depan nih. Jadi orangnya jangan pergi dulu kan, teman-teman minggu depan kita bikin bulan yang lebih keren lagi nih, bikin untuk berhubungan HP. Jadi kontinuitas dari customer kalian itu akan besok lagi atau besok lagi ya, harapannya kan bisa mereka terus long-term customer gitu ya. Jadi mungkin jangan dari dulu dikembangkan, diperluas. Hari ini sebenarnya besok kita lanjut dari paham saya begitu ya, masih ada di bawah. Oke, terima kasih kalian. Analisis masalah dan bentuk. Kami akan memberi peralatan tulis, bentuk saja, bukan beberapa tulis, bentuk, teks, dan membuat draft. Bisa pasarnya itu ada programnya, ada sesuatu yang Penggunaannya itu memberikan metode cara penjualan kami, kami melakukan pre-order sebagai visual. Untuk pre-order itu untuk yang chance karena menggunakan beberapa waktu untuk membuatnya. Kalau dari chance dan visual yang merata tulis, mereka dapat mengajarkan nanti melalui administrasi kedua. Apa strategimu jika usaha tes minumnya? Yang jelas pertama dibawa sahur, karena kalau berangkat dari itu kedua kan selalu ada berbeda, ada yang punya, ada yang biasanya poin. Kalau berapa yang kita menjadi kedua, ada yang berdulu kita nggak pernah menduga bahwa ada bukti. Tadi kan juga ada redstop, mungkin kalau ada redstop itu bisa gimana sih supaya redstopnya itu bisa laku juga? Karena memang sekali juga harus ada kayak semacam tes paket sih. Redstop itu kalian produksi, terus kalian kasih teman-teman kira-kira mana sih yang paling banyak peminatnya? Nah, keren kalau ini terima kasih. Jadi kita sebenarnya gimana kita untuk lokasinya dari desain media dan kemudian kita menggunakan bukan kerjanya kita akan menjual uang atau lalu kita akan menjualnya secara online dan online. Menurut kami siswa-siswi Tombia memiliki program yang estetik atau warna yang estetik. Mungkin mereka akan
juga ya, terinspirasi dari festival. Iya, iya. Masa festival kan casting estetik ya. Nah itu ibaratnya saya bilang, misalnya bisa bersama dengan si festival. Dan orang dua orang yang jadi apa ya influencer gitu ya, yang akan mendorong produk kalian ke pasar. Yang tertarik kan tertarik dengan produk Indonesia. Terima kasih. Siap untuk bisnis? Ya. Siap untuk berbagi? Ya. Kita akan mulai lagi P5 di tahun 4. Ya, benar kan? Aku ya. Bagaimana? Selamat. Senang. Bagaimana perasaannya? Senang. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua di proses kelima maupun di keseharian maupun ke depannya nanti ya. Misalnya mau jadi apa nantinya untuk bisa bermanfaat. Kami dari kelompok Timur dan anggotanya ada Karen, Sakura, Andrew, kami menjual aksesoris rambut, aksesoris tas, dan mainan. Alasan kami memilih produk itu adalah kalau aksesoris rambut kita memilih karena supaya tidak mengganggu badangan dan mempercantik rambut. Kalau pin tas supaya mewarnai tas, prosesnya sangat baik dan sangat mudah. Strategi promosi yang kita gunakan adalah kita menyebarkan informasi mengenai jualan kita melalui media sosial kita. Tantangan terbesar selama menjalankan proyek ini adalah produk kita kurang dikenal. Jadi, kita harus memperbanyak promosi di media sosial agar lebih banyak orang mengetahui tentang produk kita. Pelajaran yang paling berharga adalah kita belajar banyak tentang kerjasama tim, kita bisa mengenal karakter dari teman-teman kita di tim ini, jadi kita bisa saling membantu satu sama lain. Bagi saya, arti berbagi dan membangun kasih dalam proyek ini adalah kita berbagi sumbangan dan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Pesan kita saat hasil penjualan disumbangkan ke panti asuhan adalah kita sangat senang bahwa hasil penjualan yang kita dapatkan tidak hanya menguntungkan bagi kita, tetapi juga menguntungkan bagi orang lain. Jika kami diberi kesempatan untuk melanjutkan proyek ini, kami akan meningkatkan penyimpanan masyarakat adalah mendengar kritik dan saran mereka. Cara kami membagi peran dalam tim agar semuanya berkontribusi adalah dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing. Lalu bagi kami, entrepreneur peduli berarti pebisnis yang peduli kepada orang lain. Jadi proyek ini mengubahkan dengan kita, karena proyek ini kita lebih peduli terhadap lingkungan sosial dengan berbisnis. Kita diajarkan cara berbisnis supaya sukses. Kedua, kita juga diajarkan untuk lebih peduli terhadap sosial kita walaupun kita sudah sukses. Seminar ini membantu kita supaya kalau kita sudah sukses nanti ketika berbisnis, kita harus juga peduli dengan lingkungan sosial, yaitu contohnya seperti membantu orang yang membutuhkan supaya nanti kita dapat pahala itu dalam konteks agama, dan juga supaya kita dapat rezeki dan supaya masuk surga. Para narasumber mengajarkan kita juga untuk cara taktik berbisnis supaya banyak pembeli. Jadi ketika nanti kita sudah punya bisnis, kita sudah tahu taktiknya untuk supaya menarik perhatian pembeli.
Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Bye. Dan Halo, saya Ruben dan saya representatif dari kelompokku, yaitu teman Sticky. Anggotanya adalah Brian, Kerin, Shakila, dan saya. Dan produk yang kami jual itu gelang, ada gelang single dan matching, gantungan kunci, dan shrink paper keychain. Alasan kita pilih produk ini adalah karena membuat kunci shrink paper sama kunci Maniconic itu dia dari gelang kunci itu karena produk ini memiliki nilai personalisasi yang tinggi dan banyak diminati oleh remaja maupun dewasa. Alasan utama karena kami adalah produk ini itu menurut kita unik, kreatif, dan bisa mengekspresikan kepribadian seseorang. Prosesnya adalah kalau untuk yang gelang dan gantungan kunci kita melakukan dropshipping. Jadi kita coba kayak Shopee itu dia pun untuk yang bisa masuk ke kategori yang kita akan jual dan itu di bawah nilai harga itu harga yang kita akan jual. Tapi untuk shrink paper lebih panjang prosesnya. Yang buatin shrink paper si Kerin. Pertama, Kerin akan gambarkan desain yang di request kemudian dengan cara digital drawing. Setelah itu, Kerin akan print gambarnya di kertas shrink paper. Setelah itu, Kerin akan kuningkan kertas secara gambarnya. Terus, Kerin akan membuat lubang di gambaran shrink paper menggunakan hole puncher. Setelah itu, Kerin masukkan kertasnya di oven dengan api 150 sampai 180 derajat Celcius sampai kertasnya mengurut. Setelah kertasnya mengurut, Kerin akan pasangkan keychain di kertas shrink paper, Instagram dan secara langsung, face to face. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah cara membuat produknya dengan harga yang di bawah harga jual untuk gantungan kunci, karena di shrink paper kita agak harus harganya karena Kerin urusin shrink paper urusin lain. Kita dapat belajar strategi pemasaran sehingga produk kita bisa dijual. Mengisikan hasil penjualan untuk orang yang membutuhkan dan saling menolong antar teman sehingga penjualan dapat berjalan dengan lancar. Perasaan kita adalah senang dan bahagia karena dapat membantu dan berbagi dengan orang lain. Namun memberikan tanggapan dari balik pada konsumen apakah produk yang dipilih sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Nah, pertama kita menentukan tugas-tugasnya. Contoh adalah bagian produksi, pengulangan, pemasaran, dan lain-lain. Setelah itu, menentukan siapa saja yang cocok dan mampu menempati posisi tersebut. Dengan kita mengelola usaha dan bisnis bersama teman-teman, kami dapat mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut kami berikan pada orang yang lebih membutuhkan. Nah, ternyata untuk membuka usaha perlu persiapan yang benar-benar detail dan itu bukan hal yang sepele. Ada banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk menyatukan kesuksesan wirausaha. Misalnya, jangan overestimate kemampuan kita untuk membuat sebuah produk kostum untuk customer. Jika kita tidak tahu batas kemampuan kita dan misalnya kita janji ke customer bisa menyelesaikan pesanan 3 hari, tapi ternyata tidak, itu akan rusak kepercayaan customer terhadap kita dan akan kelihatan tidak menarik bagi customer yang lain. Mulai dari rumahku, ini
dan kita coba bilang bahwa seminar ini buka pandangan saya jadi entrepreneur dan hanya khusus soal mencari keuntungan, tapi juga bisa menjadi jalan untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Selain itu, saya juga belajar berpikir kreatif dalam mencari solusi dan tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi dari 9A. Saya Kenaya dari 9B. Dan saya Kalu dari 9B. Kami dari kelompok Hanipani Swindy. 1, 2, 3, bikin Pipiadi. Halo. Dan anggota kelompoknya ada Adi, Jordan, Kenaya, dan Kalu. Kita singkat produk yang kita buat adalah slime dan Lego. Alasan kita memilih produknya karena dapat mengasah otak dan bisa membuat kita yang bosan menjadi aktif. Proses pembuatannya ada di YouTube. Strategi promosi kita melalui sosial media dan di sekolah. Tantangan terbesarnya adalah menjual produk-produk dan membuat produk-produk yang susah. Kita bisa membagi waktu kita dengan belajar dan juga berjualan. Kita bisa membagikan apa yang kita hasilkan dengan orang yang membutuhkan. Jika kita diberi kesempatan, yang akan kita tingkatkan adalah dalam mengelola waktu yang baik dalam pembuatan startup. Pelajaran yang paling berharga adalah kita bisa membagi waktu kita dengan belajar dan berjualan. Arti berbagi dan membangun kasih, yaitu kita bisa membagikan apa yang kita hasilkan kepada orang yang membutuhkan. Perasaan kita saat hasil penjualan kita disumbangkan, kita sangat merasa senang karena kita bisa berbagi dengan orang. Kami menanyakan apakah produk yang kita jual sudah memenuhi atau cukup memuaskan bagi mereka. Bagi setiap masing anak akan mendapatkan tugasnya masing-masing akan mendapatkan tugasnya masing-masing. Jadi entrepreneur peduli berarti menjalankan usaha tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ya, proyek ini mengajarkan kami bahwa wirausaha bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga tentang memahami kebutuhan masyarakat dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial. Dari seminar, kami mempelajari pentingnya menentukan visi dan misi usaha yang jelas, mengenali kebutuhan pasar dan menyesuaikan produk sesuai permintaan, dan juga mengelola keuangan usaha dengan baik. Kami menerapkan nilai-nilai seperti kerja sama bersama tim. Halo, kami dari kelompok Casey Heavens. Nama aku Casey. Aku Alvel. Aku Ivana. Kita membuat aksesori gelang, kalung, foot straps, dan foot trunk. Alasan kita milih produk itu supaya HP para customer kita itu jadi lebih punya karakteristik. Jadi proses pembuatan kita itu waktunya cukup lama karena sistem kita dalam pembuatan itu ada yang custom sama ada yang ready. Jadi kalau misal ada yang pesen custom gitu, biasanya kita butuh waktu yang lama. Karena keputusan kita itu waktu kita ngajuin custom sih. Jadi kalau misalnya ada customer yang nggak suka sama jeansnya itu kemungkinan kita kayak revisi harus ulang gitu. Itu makan waktu yang lama. Oke, jadi pelajaran yang paling berharga untuk kita itu time management. Kita harus selalu sabar dan melakukan sesuatu, dan kita juga harus sabar sama customers yang mungkin mereka menilai kalau produk kita tuh nggak sesuai ekspektasi.
menurutku arti berbagi dan membangun kasih dalam konteks proyek ini itu maksudnya sebagian dari hasil kita itu gak cuma buat kita aja, jadi bisa kita berikan pada orang lain. Kita senang aja kalau kita bisa bentuk sebuah proyek. Caranya kita melihat kalau produk kita itu udah benar-benar awet atau enggak. Jadi maksudnya awet itu kayak misal phone strap. Phone strap itu kan dibuat tujuannya supaya HP kita itu kan proteksinya double. Jadi kalau misalnya pegang HP itu nggak gampang jatuh. Nah kita lihat itu phone strap yang kita tuh awet, jadi ya itu berarti berguna. Jadi itu memberi kasus. Ya kita diskusi siapa mau jadi peran itu, misal financial itu perannya Ricci, aku sama Krisi perannya bikin produknya. Ivana juga kan berdua-dua. Kedua kan maksudnya kayak menjual atau kayak berbisnis. Maksudnya entrepreneur kedua itu ya kayak tadi yang aku bilang itu kayak berbagi hasil dari usaha kita kepada orang yang membutuhkan. Jadi nggak sepenuhnya hasilnya itu kita pakai semua. Hasil yang disumbangkan ke orang lain. Ya karena berbisnis dari hasilnya yang disumbangkan ke orang lain itu membuat kita lebih lega. Kita bisa kalau ada orang di luar sana yang butuh pada kita bisa membuat bahan produk untuk orang lain, bisa membuat orang lain happy, bisa membuat orang perlu yang mempunyai sesuatu yang perlu. Bagian dari seminar yang membuat kita terinspirasi itu bagaimana caranya si narasumber itu menyampaikan informasi itu kepada kita. Nyampeinnya tuh caranya itu jelas, terus dengan sabar juga. Kalau kita nanya itu dijawab dengan baik-baik, sama seperti kalau kita melayani customer itu juga kita harus melayani dengan baik, santai. Ya artinya kita membagi income kita ke orang yang membutuhkan. Jadi waktu kita kerjain seminar tersebut kita belajar cara bekerja work together sama cara membuat money, bisa menghitung uang dan bisa lebih manage waktu. Thank you. Kami dari kelompok Kerabat. Di kelompok Kerabat ada anak Bintang. Oke, jadi produk yang kita buat adalah apa? Mainan dan juga kipas dan karet juga. Karena harga yang di pasar online itu tergolong murah dan banyak warga model yang suka dengan produk tersebut, jadi kita memilih produk tersebut. Dalam proses pembuatan dan penjualan produk aman saja sih, kita beli dan kita jual lagi. Sosmed ya, secara langsung. Dan tantangan terbesar dan jangka panjang ini adalah saingan, karena banyak juga grup lain yang memiliki produk yang hampir sama seperti kita. Jadi itu rasanya. Dan pelajaran yang paling berharga yang dapatkan dari produk ini adalah bahwa pekerjaan lebih cepat selesai jika kita bekerja bersama, tidak sendirian. Dengan kita memberikan sebagian harta kita atau diri kita kepada orang yang membutuhkan. Lalu sebagian tim dari tersebut kita pastikan dulu waktu mau menjual itu kayak apa ya, sekiranya dekat sama kuis, karena kan biasanya ada yang stres belajar,
Maksudnya kalau kita jual mungkin mainan atau bilang ya setidaknya bisa meredakan stresnya lah. Jadi makna adalah peduli adalah itu adalah usaha dan peduli itu peduli sama orang lain. Jadi semuanya adalah pengusaha yang menghasilkan uangnya dan menyumbangkan ke orang lain yang membutuhkan. Jadi bukan pengusaha yang arogan, jadi bukan keuntungannya diambil semuanya, tapi dia juga peduli terhadap orang lain. Jadi berusaha kita bisa mengetahui teknik marketing dan lain-lain tentang berusaha, dan dari bisnis ekonomi yang kita kembangkan kita juga harus peduli terhadap orang lain. Pertemuan itu tentang cara menjual, berkomunikasi kepada customer dan promosi. Sebelumnya kita emang tahu entrepreneur, namun dia tidak tahu entrepreneur sosial. Jadi jadi sosial. Jadi dengan kita mendengar dan menyimak seminar tersebut, kita jadi tahu bahwa entrepreneur itu bukan cuma entrepreneur tapi harus peduli dengan sosial. Ya mungkin kalau sehari-hari karena kamu masih murid SMP ya, mungkin kan dapat uang jajan, terus ya sisakanlah sedikit seikhlasnya mau berapa, terus kalau bisa buat membantu lah ya. Ya, betul. Jadi sekian yang kita bisa sampaikan pada video ini. Terima kasih. Oke. Halo, kami dari Kelompok Sevi. Nama saya Damar, Nama saya Matthew, dan dua lainnya Salim dan Dian. Kami Kelompok Sevi, kami membuat produk slime dan juga aksesoris. Alasan kami memilih produk tersebut adalah karena barang tersebut mudah untuk dibuat, banyak peminatnya, dan dapat membuat siswa dan siswi mengambil hilangkan stres dengan memainkan slime dan membuat mereka lebih bergaya dengan aksesoris yang kami buat. Proses pembuatannya adalah kami membuat bahan slime, membeli bahan slime dan membuat slime kami sendiri. Selain itu, kami juga membuat aksesoris kami sendiri. Strategi promosi yang kami gunakan adalah melalui media sosial, yaitu Instagram. Untuk tantangan terbesar kami adalah membagi waktu antara tugas di sekolah dan membuat barang-barang jualan. Pelajaran paling berharga yang bisa kami dapat dari proyek tersebut adalah saling kerja sama, tanggung jawab, dan cara mengatur waktu dengan baik. Arti berbagi dan membangun kasih dalam konteks proyek ini adalah berbagi memiliki arti memberikan sebagian hasil usaha untuk membantu orang lain, dan membangun kasih berarti menunjukkan kepedulian nyata melalui aksi. Kami merasa sangat senang dan bangga karena dengan usaha kami bisa membantu orang-orang yang berada di panti. Jika diberi kesempatan untuk memberikan ini, kami dan kelompok saya dan kelompok kami akan meningkatkan SOP kami agar dapat membuat klien lebih. Kami akan benar-benar memastikan bahwa standar produk kami benar-benar dapat memberikan sensasi yang dengan menjual produk yang bermanfaat dan menarik, serta menggunakan hasilnya untuk membantu masyarakat, untuk membantu anak-anak berkehidupan. Kami membagi tugas secara aktif. Misalnya, ada yang membuat produk, ada yang membuat iklan, dan ada yang mencatat hasil penjualan. Ada yang benar peduli adalah wirausaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga peduli terhadap masalah sosial yang ada. Ya, karena kami sadar bahwa wirausaha bisa menjadi cara untuk membantu sesama dan membuat perubahan positif. Kami belajar tentang cara membuat produk, strategi pemasaran, dan pentingnya inovasi. Bahwa bisnis bisa menjadi sarana untuk berbagi dan mengawal sesama orang lain. Dengan selalu berusaha membantu sesama, bekerja sama dan bertanggung jawab dalam setiap kegiatan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Thank you. Halo, kami dari kelompok 7. Nama kelompok kita adalah Go Charge. Di anggota kita ada Brian,
Saya Gisal. Saya juga. Dan satu anggota kita lagi yaitu Agil. Kami membuat produk yaitu peralatan gede seperti pensil, pulpen, tip X, penggaris, dan lain-lain. Kami menggunakan tulis pada merupakan kebutuhan tempat kerja. Kami ingin membantu teman-teman kesulitan mendapatkan alat tulis dengan harga. Kita membeli barang dari toko lain dan jual di toko kita. Dan untuk penjualan produknya adalah kita menjualnya lewat sosmed. Kami memiliki dua cara promosi yaitu secara dari sosial media dan satunya secara langsung. Bagaimana kami menghasilkan? Tantangan terbesar kami adalah menghasilkan produk media sosial. Kami mengatasinya dengan membuat konten yang menarik seperti foto produk yang bernama dan menarik, serta memanfaatkan akun pribadi dan grup sekolah untuk membagikannya secara konsisten. Pelajaran yang paling berharga adalah kita dapat merasakan bagaimana menjadi entrepreneur, bagaimana harus jadi kreatif. Nah, berbagi adalah hasil yang kita dapatkan dari usaha kita sendiri yang lalu kita berikan kepada orang lain. Kami bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Jika kita mendapatkan kesempatan lagi, kita akan tentunya menjual produk lebih banyak. Nah, sebelumnya kami mencari beberapa masalah tersebut dulu di dalam masyarakat, yaitu salah satunya seperti kehilangan atau kekurangan alat tulis, sehingga kami memutuskan untuk menjual peralatan tulis yang dibutuhkan oleh para masyarakat. Kami membagi tugas sesuai minat dan kemampuan, seperti bagian fungsi, pencatatan keuangan, pembelian produk, dan lain-lain. Menurut kita adalah peduli adalah seorang pengusaha yang membagi pendapatannya bagi orang yang membutuhkan, tidak bagi kita sendiri. Kenapa? Ya, sebelumnya saya pikir bahwa berusaha merupakan pekerjaan yang gampang. Ternyata harus benar-benar cerdas mencari cara untuk mendapatkan pendapatan. Kami belajar tentang pelajaran bisnis sepertinya branding, cara produksi yang efektif, dan peran sosial seorang usaha. Dari seminar ini, kami diarahkan untuk membagi pendapatan kami dari penjualan untuk diberikan kepada panti asuhan. Jadi tidak semua pendapatan kami digunakan untuk kami sendiri. Terakhir, bagaimana kalian bisa menerapkan nilai-nilai dari seminar dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam proyek? Kami bisa mulai dari hal kecil, seperti membagi teman dan peduli terhadap masyarakat sekitar, meskipun bukan dalam berusaha. Sekian, terima kasih. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok DIY, nama saya Bella. Saya David. Dan dua teman-teman yang tidak ada pemahaman dan kerjaan. Udah semangat aja sih. Ya, saya langsung saja. Nanti bisa kita langsung kan semua. Kami membuat produk voucher. Alasan kami memilih produk itu adalah karena kami ingin membuat headphone siswa-siswi model lebih estetik. Proses pembuatannya kita menggunakan metode reseller, jadi kita membeli produk di online store dan lalu kita menjual kembali. Strategi promosi yang kami gunakan adalah mempromosikannya melalui sosial media. Tantangan terbesar kami adalah kami pernah menerima produk yang tidak sesuai ekspektasi kami, dan caranya kami untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara meminta ganti rugi kepada penjual. Pelajaran yang paling berharga yang dapat kita dapatkan dari proyek ini adalah mengajarkan kami untuk bekerja sama. Arti berbagi dan membangun kasih dalam konteks proyek ini adalah kita memberikan atau menyisihkan beberapa penghasilan kami untuk didonasikan kepada orang yang membutuhkan. Perasaan kami saat hasil penjualan disumbangkan ke panti asuhan adalah kami merasa senang karena dapat membantu orang yang membutuhkan. Untuk meningkatkan produk kami akan meningkatkan kualitas produk kami dengan cara mengatasi beberapa keluhan. Bagaimana cara kami memastikan bahwa produk yang dibuat dengan memberi solusi bagi masyarakat, menambahkan keestetikan pada HP siswa-siswa. Kami membagi peran dengan cara melihat kemampuan tiap anggota yang ada
entrepreneur sendiri itu adalah kita membangun sebuah toko dan penghasilannya akan dibagikan kepada orang di tempat. Selanjutnya, apakah proyek ini membuat pandangan kami tentang kewirausahaan dan sosial? Tidak. Selanjutnya, kami menggunakan pengetahuan dasar untuk menjadi entrepreneur yang baik. Apakah ada bagian dari seminar yang dibuat kami terinspirasi atau penasaran? Sudah tidak ada karena seminarnya sudah cukup. Lalu kita bisa mengetahui cara untuk menjadi seorang wirausaha yang baik dan mengelola keuangan yang baik, membantu orang lain dengan kemampuan yang kita miliki, yaitu dengan cara memproduksi sebuah barang yang berbeda. Terima kasih. Oke, saya dua orang. Terima kasih untuk anak kelas 9 dari Model Junior High School untuk berkatnya dalam rangka proyek Tanima yang kedua. Semoga selalu diberkati Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan sukses terus dalam pembelajaran di sekolah. Dan kami semua mengucapkan saya selalu Yesus memberkati.